Shalom saudaraku, shalom teman-teman. Saya Ingvi Rizky Ramadan. Saya berbahagia sekali karena saya bisa menyapa teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya. Dan pada malam hari ini saya tengok jam sudah pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya sudah lelah sekali karena satu hari saya sudah melakukan berbagai aktivitas. Nah, saya mau sharing tentang apa sih yang saya lakukan hari ini, bagaimana kemurahan Tuhan tentang apa yang saya lakukan pada hari ini. Ya, walaupun saya sendiri juga masih sakit ya, ini kulit saya ini masih melepuh ya, karena kata dokter karena saya ada miom itu sehingga hormon juga harus diperbaiki sebenarnya. Cuman saya nggak pernah fokus untuk hal itu. Saya tetap mau melayani Tuhan. Jadi tadi sehabis saya kerja, saya itu pergi ke tempat yang jauhnya sekitar 1 jam dari rumah saya. Saya pergi ke sana dan saya mengunjungi salah satu ibu yang Tuhan percayakan kepada saya untuk membimbing, memuridkan dan sebagai murtadin gitu loh. Perlu dibimbing, perlu dimuridkan dan diberikan kekuatan ya. Nah, beliau ini salah satu dari yang saya layani. Nah, ibu ini ibu ini juga sebenarnya yang sudah tidak muda lagi, dengan usia yang tidak muda lagi ini masih bergumul ya, masih bergumul tempat tinggal juga ya, karena permasalahan murtadi memang biasanya itu kan tertolak, terusir ya, seperti itu kan biasanya. Nah, akhirnya ibu ini tinggal di salah satu rusunawa di kota Surabaya. Dan suami beliau itu pekerja kasar yang gajinya sangat di bawah UMR. Ya, kemudian anaknya sama dengan anak saya ya, ada yang mualaf gitu. Tapi ibu ini tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun ibu ini tidak mendapatkan bagian dari keluarganya. Dia harus pergi dan tinggal di rusunawa karena suaminya ini pekerja kasar dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari ya, membayar rusun dan makan minum dan lain sebagainya. Ibu ini itu kemudian membantu suami dengan bekerja sebagai tukang pijat ya. Jadi tetapi itu pun tukang pijat tidak setiap hari juga kan mendapatkan klien ya, mendapatkan customer gitu kan, nggak setiap hari. Jadinya ya mungkin seminggu 2 kali, seminggu sekali, mungkin seperti itu ya. Lalu kemudian harus bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya sayang sekali ibu ini terjatuh dan tangannya patah. Tangannya patah sebelah kanan pula. Karena tidak dapat operasi, dokter kasih gip, gip gitu, digip tangan kanannya itu supaya tulangnya itu menyambung gitu kan. Otomatis dokter bilang tidak boleh aktivitas ya, apalagi pijat. Padahal kerjanya pijat, sehingga ibu ini tidak boleh minim 6 bulan untuk berhenti aktivitas ya. Sehingga saya mengunjungi beliau, memberikan kekuatan, mendoakan ya, dan
sekedar memberi apa yang saya miliki, seadanya apa yang saya punya, ya. Sampai ibu ini bercerita sebenarnya harus membeli diapers, ya, karena obat yang diminum itu banyak menjadi ngompol. Tapi akhirnya ibu ini tidak bisa beli diapers sehingga sering ngompol di mana-mana. Terus kemudian juga gipnya itu kan perbannya itu harus sering diganti, yang coklat-coklat itu loh, perban coklat itu harus sering diganti, tapi dia tidak mampu untuk membeli. Akhirnya yang sudah dibuang dokter itu di sampah diambil lagi, ya, diambil lagi untuk dibersihkan, dicuci dan dipakai. Ya, saya miris sekali mendengarkan cerita ibu ini, tapi dia tetap mengikut Tuhan dengan setia. Ya, saya bilang, jika Tuhan mengendaki, nanti kalau saya ada berkat, saya kembali lagi ke sana untuk membelikan diapers, gip dan lain sebagainya. Ya, puji nama Tuhan. Yang saya saksikan adalah ketika Ibu Murtadin ini yang juga sudah tidak muda lagi, sekalipun mengalami beban yang begitu berat, dan dari keluarga juga, ya biasanya sih Murtadin seperti itu, ya, saya dan kawan-kawan yang lain juga, ya. Tapi dalam keadaan ini ibu ini tetap setia kepada Tuhan, dan demikian saya ada cuplikan video-video di mana ibu ini tinggal, dan ibu ini mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Saya salut sekali. Anugerah Tuhan itu membuat ibu ini memiliki iman yang begitu luar biasa saat menghadapi pencobaan. Ibu ini tidak menyerah, ya. Demikian videonya. Dan melihat bahwa Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa untuk Bu Ratna saat ini, ya Tuhan. Ini segala sakit penyakitnya, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit sembuh. Dalam nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki, dalam nama Yesus sembuh, dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, aku juga berdoa, Bu Ratna, Kau berikan jalan keluar. Masalah kartu keluarga, masalah rusun, masalah bagaimana dia tinggal di mana. Kami percaya tidak mungkin Bu Ratna akan dibiarkan Tuhan gelandangan. Tidak mungkin setiap orang yang percaya akan dipermalukan. Tidak mungkin setiap orang yang berharap kepada Tuhan akan dikecewakan. Melainkan kami akan melihat kemenangan, mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan. Sengsara Bu Ratna diperhitungkan. Air mata Bu Ratna ada di dalam kirbat Tuhan, dan akan digantikan oleh sukacita dan tarian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati suaminya, kuatkan suaminya Tuhan. Fisiknya kuatkan, sekalipun usia semakin hari menua. Tapi dalam nama Yesus, suami Bu Ratna diberikan kekuatan yang semakin hari semakin melimpah. Diberikan kekuatan yang semakin hari semakin bertambah. Pekerjaannya Kau berkati, bosnya, temannya Engkau berkati sehingga baik kepada suami Bu Ratna. Tidak jahat, tidak keras, tidak kejam. Dalam nama Yesus, semua dilunakkan, tidak ada yang mustahil. Hatinya mereka dilunakkan menjadi baik dan menjadi dan sehingga suami Bu Ratna bekerja dengan nyaman. Berkati anak-anaknya juga yang saat ini mungkin meninggalkan Tuhan, tapi hamba-Mu berdoa anak-anak Bu Ratna semuanya kembali kepada Tuhan. Cucunya juga menjadi cucu yang takut akan Tuhan. Semua, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Tuhan, juga berdoa untuk ekonomi mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Berkati mereka dari segala penjuru. Kirimkan juga Tuhan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, karena di setiap rumah tangga yang rukun damai Tuhan, di situ berkat Tuhan tercurah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak memiliki emas dan perak untuk dibagikan. Hamba-Mu memiliki Tuhan Yesus Kristus yang memiliki segalanya. Bagikan Tuhan Yesus kepadamu, dan Dialah yang akan memelihara hidupmu. Dialah yang akan memberikan engkau sukacita dan sejahtera yang melimpah. Bahkan berkat dari segala penjuru mata angin akan datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah memandang Dia apapun yang terjadi. Bersyukurlah, bersyukurlah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya.